Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Matematika Terapan. Nah, di pertemuan 10 ini kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan aljabar relasional, khususnya dalam membuat database. Sebagai pengantarnya, saya akan jelaskan dulu apa itu aljabar relasional atau yang disebut dengan relational algebra. Merupakan kumpulan operasi terhadap suatu relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih operasi untuk menghasilkan satu relasi baru. Jadi setiap operasi yang dilakukan terhadap relasi atau tabel dalam aljabar relasional ini, hasilnya itu akan membentuk satu relasi baru atau satu tabel baru. Nah, operasi relasi ini, aljabar relasi ini termasuk dalam kategori prosedural yang menyediakan seperangkat operator untuk memanipulasi data. Nah, kenapa dikatakan prosedural? Karena di dalam penentuan relasinya melibatkan algoritma. Kemudian, di dalam proses manipulasi data dikenal istilah query, yaitu kemampuan untuk menampilkan suatu data berdasarkan kondisi tertentu atau kondisi yang ada. Jadi, di dalam database, ketika kita ingin menampilkan sebuah data, maka kita akan membuat kondisi yang memenuhi sehingga datanya itu bisa ditampilkan. Nah, proses penampilan data ini itulah yang disebut dengan query. Nah, di dalam aljabar relasi kita menggunakan beberapa operator yang secara umum dibagi menjadi 3, yaitu unary, set theory, dan binary. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pada bagian unary relation operation, yaitu selection dan projection. Nah, selain operator aljabar relasi yang 3 ini, terdapat juga operator lain yang bisa digunakan, diantaranya ada operator aritmatika, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, dan lebih kecil sama dengan, serta menggunakan operator logika, operator and, or, dan not atau negasi. Sekarang akan dibahas mengenai selection. Selection itu apa? Merupakan operasi yang bertujuan untuk memilih tuple-tuple atau dalam hal ini baris yang sesuai dengan kondisi atau predikat P tertentu yang diinginkan pada suatu relasi. Nah, secara umum notasi penulisannya adalah sigma P dalam kurung R. R-nya ini menunjukkan relasi, kemudian P-nya ini menunjukkan kondisi, P-nya ini disebut dengan predikat, kemudian sigma-nya menunjukkan kalau prosesnya akan dilakukan selection. Nah, secara mudahnya itu kita bisa menyebut selection adalah proses untuk menampilkan baris-baris tertentu dari suatu tabel. Nah, di sini ada sigma P relasi R sama dengan di mana di mana T adalah elemen dari R, dan predikat itu adalah bagian dari T atau tuple. Nah, di mana P adalah sebuah formulasi proporsional kalkulus yang terdiri atas ketentuan yang dihubungkan dengan operator logika and, or, atau not. Nah, contoh penulisan aljabar relasional atau bisa disebut dengan ekspresi aljabar relasional, misalkan selection depth name sama dengan basic instructor. Nah, maksudnya apa?
sigma menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah proses selection, kemudian dep name-nya menunjukkan predikat atau baris, yang dimana barisnya itu yang berisi kata fisik, dan kita akan melihat pada relasi atau tabel instruktur. Jadi outputnya itu nanti adalah dia akan mengeluarkan data di mana data tersebut yaitu data yang berisi departemen name-nya adalah fisik. Gitu. Bagaimana ilustrasi aljabar relasi menggunakan selection? Misalkan di sini kita punya relation R atau tabel R, di mana tabel R ini terdapat 4 kolom, yaitu kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D. Nah, masing-masing kolom ini mempunyai 4 baris atau tuple. Jadi tuple itu baris, kemudian ABCD-nya itu adalah kolom atau biasa disebut dengan atribut. Berdasarkan tabel relasi R ini, akan dilakukan proses selection dengan ekspresi aljabar relasi, yaitu sigma A sama dengan B, berarti kolom A sama dengan kolom B. Data yang ada di kolom A sama dengan kolom B, kemudian ada operator logika dan, di mana data pada kolom D itu yang lebih besar daripada 5. Berdasarkan kondisi ini atau predikat ini akan mengacu pada tabel relasi R. Jadi, data yang akan ditampilkan adalah, kita lihat dulu kondisi yang pertama, yaitu A sama dengan B. Jadi, baris yang mempunyai data di mana datanya itu nilai di kolom A sama dengan data yang ada di kolom B, yaitu kolom A alfa, kolom B alfa untuk baris pertama, kemudian baris kedua kolom A alfa, kolom B beta, berarti tidak sesuai dengan kondisi. Kemudian baris ketiga kolom A beta, kolom B beta, berarti sesuai, dan yang baris keempat kolom A beta dan kolom B beta. Berarti untuk kondisi A sama dengan B terdapat 3 baris yang sesuai. Kemudian kita lihat lagi, di situ ada operator logika dan. Kemudian kondisi selanjutnya yaitu D lebih besar daripada 5. Nah, kita lihat mana nilai yang tersimpan di dalam kolom D yang lebih besar daripada 5. Untuk baris pertama, nilainya 7. Ya, memenuhi 7 lebih besar daripada 5. Baris kedua sama, 7 juga lebih besar daripada 5. Kemudian baris ketiga sama, tidak memenuhi karena baris ketiga isinya D adalah 3. Kemudian baris keempat, di mana nilainya adalah 10 lebih besar daripada 5. Jadi, berdasarkan kondisi ini akan menghasilkan nilai A 17, kemudian B 1210, karena yang satu itu, yang BB 12.3 tidak memenuhi karena untuk kolom D-nya dia datanya itu tidak lebih besar daripada 5. Jadi yang ditampilkan adalah AA 17 dan beta-beta 2310. Untuk bentuk umum query SQL. Jadi, di dalam SQL itu kita mempunyai beberapa perintah umum, yaitu select, from, dan where. Nah,
Di dalam aljabar relasi, bagaimana kita menerjemahkan sintaks yang telah kita tuliskan dalam aljabar relasi atau ekspresi, kemudian kita konversi menjadi bahasa SQL atau SQL language. Kalau perintah untuk menunjuk atribut atau kolom digunakan perintah select. Kemudian untuk merujuk ke sebuah relasi atau tabel digunakan from, dan untuk menentukan kondisinya atau predikatnya digunakan where. Nah, untuk lebih jelas bagaimana penerapan dari aljabar relasi kemudian dikonversi menjadi SQL language, silakan kerjakan percobaan selection pada modul. Pada modul telah dijelaskan langkah-langkah dan pada masing-masing aljabar relasi untuk proses atau operasi selection. Selanjutnya adalah projection. Nah, projection ini bertujuan untuk menampilkan atribut-atribut atau kolom yang sesuai dengan kondisi atau predikat P tertentu yang diinginkan pada suatu relasi R. Nah, notasinya itu kalau di selection dia menggunakan simbol sigma, dan untuk projection simbolnya adalah capital P. Nah, di sini ada capital P, A1, A2, A3 sampai AK yang merujuk pada relasi R atau tabel R. Nah, di mana A1, A2, A3 sampai AK adalah nama atribut atau kolomnya, dan R adalah nama relasi atau tabelnya. Hasilnya didefinisikan sebagai hubungan K kolom, berarti berapa jumlah kolomnya yang diperoleh dengan menghapus kolom yang tidak terdaftar. Baris yang ganda juga akan dihapus dari relasi baru yang terbentuk. Jadi di projection ini ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dilakukan projection, yaitu apabila ada baris yang ganda, maka hasil projectionnya dia hanya akan menampilkan satu baris atau kolom saja. Nah, contohnya itu ada P capital, kemudian ID, name, salary, itu adalah nama atribut atau kolomnya yang berasal dari tabel relasi atau relasi teacher. Jadi dari tabel teacher ini dengan menggunakan projection, maka output yang akan dihasilkan adalah dia hanya akan menampilkan kolom ID, kolom name, dan kolom salary. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada relasi R yang terdiri atas kolom A, B, C atau atribut A, atribut B, dan atribut C yang mempunyai masing-masing 4 baris data. Nah, relasi R di samping ini akan dilakukan operasi projection dengan ekspresi aljabar relasi, yaitu capital P, A, C dari tabel relasi R. Maka hasilnya adalah dia hanya akan menampilkan kolom A dan C. Nah, ingat tadi ketika dilakukan proses projection dan ada baris yang ganda atau double, maka hanya akan ditampilkan satu. Nah, di situ ada antara data A, data yang ada pada kolom A dengan kolom C terdapat data yang double, yaitu data alfa 1 pada baris pertama dan data baris kedua yaitu sama alfa 1. Nah, karena hasil projection maka hanya akan menampilkan 1 alfa 1, sehingga hasil akhirnya akan menampilkan kolom A dan kolom C yang terdiri atas 3 baris. Jadi alfa satunya yang salah satunya itu dihapus. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kerjakan percobaan projection pada modul.
Pada modul telah dijelaskan langkah-langkah secara rinci bagaimana menghasilkan projection dari sebuah relasi. Nah, sekian penjelasan mengenai penerapan aljabar relasi, khususnya operasi selection dan projection. Silahkan kalian mengerjakan percobaan selection dan projection yang ada pada modul. Sebelumnya, pastikan di perangkat kalian, baik laptop maupun PC, telah terinstall SAM. Apabila belum, silahkan download file SAM-nya, dan untuk langkah-langkah instalasinya dapat di-download juga pada materi di pertemuan 10 ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.